Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Kancana Kanda Jataka, ketika kegembiraan, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Sawathi mengenai seorang bikhu. Menurut kisah yang diceritakan secara turun-temurun, setelah mendengarkan khotbah yang diberikan oleh sang guru, seorang anak muda Sawathi menyerahkan diri pada keyakinan yang tak ternilai dan menjadi seorang bikhu. Di kota Sawathi, hiduplah seorang pemuda yang penuh semangat mendalami ajaran Buddha. Ia begitu terinspirasi oleh khotbah sang guru, sehingga memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang bikhu. Dengan tekad yang kuat, ia memulai perjalanan spiritualnya, dibimbing oleh para acarya dan upajaya yang penuh perhatian. Hari demi hari, para pembimbingnya mengajarkan 10 aturan moralitas, lengkap dengan penjelasan rinci, mulai dari bagian pendek, menengah, hingga panjang. Semua itu mencakup pengendalian diri, hidup tanpa noda, hingga bagaimana seorang bikhu menggunakan keperluannya dengan bijak. Namun, semakin banyak aturan yang dipelajari, hati sang bikhu muda mulai goyah. Ia berpikir, aturan ini terlalu banyak, dan aku pasti akan gagal menjalankan semua. Untuk apa jadi bikhu jika akhirnya melanggar? Lebih baik aku kembali ke kehidupan biasa. Menikah, punya anak, dan berbuat kebajikan sebagai orang biasa. Keputusan itu ia sampaikan kepada gurunya dengan penuh rasa putus asa. Sang guru terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, sebelum melepas jubah, sebaiknya kau berpamitan kepada Sang Buddha." Maka mereka pun membawanya ke balai kebenaran, tempat sang guru berada. Di sana, Sang Buddha mendengar alasan sang bikhu dan tersenyum penuh welas asih. "Para bikhu," ujar sang Buddha kepada yang lain, "mengapa kalian membebani dia dengan beban yang begitu berat? Tidak semua orang bisa memikul semuanya sekaligus. Cukup mulai dari apa yang ia mampu." Kemudian beliau menatap pemuda itu dengan lembut. "Bisakah engkau menjaga hanya 3 hal saja?" "3 hal, Bante?" tanya pemuda itu terkejut. "Ya," jawab sang Buddha. "Jaga ucapanmu dari kata-kata buruk, jagalah pikiranmu dari niat jahat, dan jagalah perbuatanmu dari perbuatan tercela. Laksanakan 3 hal ini dengan sepenuh hati." Mendengar itu, wajah sang bikhu kembali cerah, seolah menemukan jalan keluar dari keraguannya. Sejak hari itu, ia berfokus menjaga 3 pintu perilaku: ucapan, pikiran, dan perbuatan. Hari demi hari, ia merasa kedamaian tumbuh di dalam dirinya. Ia sadar bahwa dengan menjalankan 3 hal ini, sebenarnya ia telah melaksanakan inti dari semua aturan moralitas yang sebelumnya terasa begitu berat. Pemahaman ini membuka kesadarannya. Ia merenung, para guruku memang baik, tapi Sang Buddha yang bisa menjelaskan sedemikian sederhana hingga aku mengerti dan mampu menjalankannya. Rasa syukur memenuhi hatinya, dan dari ketekunan itu, pencerahan pun semakin dekat. Tak lama kemudian, sang bikhu mencapai tingkat arahat dengan puncak tertinggi pencapaian spiritual. Para bikhu lain terheran-heran, bagaimana seseorang yang hampir meninggalkan kehidupan suci justru mampu mencapai kesucian tertinggi berkat bimbingan sederhana Sang Buddha. Sang Buddha pun menceritakan kisah kehidupan lampaunya sebagai seorang petani yang menemukan potongan emas terlalu besar untuk diangkat. Alih-alih menyerah, ia memotongnya menjadi beberapa bagian dan membawanya sedikit demi sedikit. "Begitulah," kata Sang Buddha, "bahkan beban terberat akan terasa ringan
jika diambil sedikit demi sedikit. Masalah utama dari kisah ini adalah seorang bikhu muda merasa kewalahan dengan banyaknya aturan moralitas yang diajarkan gurunya, sehingga muncul niat untuk meninggalkan kehidupan suci dan kembali menjadi perumah tangga. Solusi yang ditawarkan Sang Buddha adalah menyederhanakan beban itu menjadi hal yang lebih mudah dijalankan, yaitu berfokus pada 3 pintu utama perilaku: pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan menghindari semua bentuk kejahatan melalui 3 pintu ini, seorang praktisi sudah dapat menjalankan inti dari seluruh moralitas. Pendekatan ini adalah solusi praktis yang tidak hanya mengatasi perasaan kewalahan, tetapi juga memberi arah yang jelas dan dapat dilaksanakan. Sama seperti petani dalam kisah kehidupan lampau Sang Buddha yang menemukan potongan emas terlalu berat untuk dibawa sekaligus. Ia memecahkannya menjadi 4 bagian agar bisa dibawa pulang sedikit demi sedikit. Pesan dari solusi ini adalah, bila menghadapi tugas besar atau beban berat, pecahlah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan satu persatu. Dengan demikian, keberhasilan menjadi lebih mungkin dicapai tanpa kehilangan semangat di tengah jalan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua kemajuan harus dilakukan dalam satu langkah besar. Terkadang, keberhasilan datang dari kemampuan untuk membagi tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dalam konteks latihan spiritual, terlalu banyak aturan atau tuntutan yang langsung dibebankan pada seseorang dapat membuatnya putus asa. Tetapi dengan pendekatan yang bijaksana, fokus pada inti atau esensi dari ajaran, seseorang dapat tetap berada di jalur dan mencapai tujuan akhirnya. Pesan lainnya adalah bahwa kesederhanaan seringkali lebih efektif daripada kompleksitas. 3 pintu perilaku, pikiran, ucapan, dan perbuatan merupakan fondasi yang cukup kuat untuk menopang seluruh bangunan moralitas. Bila seseorang mampu menjaga 3 pintu ini, maka ia sudah melaksanakan sebagian besar dari jalan menuju kebebasan. Dengan kata lain, kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan menyederhanakan tantangan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan, baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual. Kancana Khanda Jataka menunjukkan bahwa beban moral atau tanggung jawab sebesar apapun bisa terasa ringan jika didekati dengan strategi yang tepat. Bikhu muda yang awalnya hampir meninggalkan kehidupan suci justru mencapai pencerahan karena bimbingan Sang Buddha yang memintanya untuk fokus pada 3 hal inti. Prinsip yang sama tercermin dalam kisah kehidupan lampau Sang Buddha yang sebagai petani, yang memecah potongan emas besar menjadi bagian-bagian kecil agar bisa membawanya pulang. Kesimpulannya, dalam kehidupan, kita tidak harus menyelesaikan semua masalah sekaligus. Mengambil langkah kecil yang konsisten seringkali lebih efektif daripada mencoba memikul semuanya sekaligus. Dengan kesabaran, fokus, dan strategi yang bijak, seseorang dapat mencapai tujuan besar, bahkan yang tampak mustahil di awal. Kisah ini juga menegaskan bahwa guru sejati tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi juga memberi metode yang sesuai dengan kemampuan murid, sehingga murid bisa berkembang tanpa merasa terbebani. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.